Kita akan lanjutkan pembahasan eksposisi kita dari Kisah Rasul pasal yang kedua, yaitu dari ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Kami kembali berdoa, mohon Kau boleh menyertai firman pada pagi ini. Kiranya Engkau boleh karuniakan kepada pikiran dan hati kami kebenaran firman yang kami boleh dengarkan. Dan kiranya Engkau juga boleh menumbuhkan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen, anak-anak-Mu yang telah mendapatkan karunia penebusan Kristus Yesus. Suatu kehidupan yang diperbaharui, suatu kehidupan yang sungguh-sungguh bertekun di dalam iman, dan juga satu kehidupan yang sungguh-sungguh mencerminkan ciri-ciri dari gereja yang sejati. Kiranya Engkau boleh pimpin hamba-Mu juga ya Bapa dalam menyampaikan firman pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara, waktu kita masuk ke dalam ayat 41 ini, maka ayat ini didahului oleh satu tindakan atau satu ibadah massal yang dilakukan oleh Petrus. Dan pada waktu ia berkhotbah pada hari Pentakosta itu, maka Alkitab mencatat ada 3.000 orang yang kemudian bergabung menjadi orang Kristen pada hari itu. Sehingga jumlah daripada orang-orang yang merupakan orang Kristen pada waktu itu ada 3.120 orang. 120 orang ini adalah orang Kristen yang sebelumnya menjadi murid Yesus Kristus. Semasa Yesus ada di dalam dunia ini, melayani dalam dunia ini, kemudian mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Mereka adalah saksi mata dari peristiwa kematian Kristus, pelayanan Yesus, dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Walaupun di dalam surat Korintus dikatakan ada 500 orang yang menyaksikan kenaikan Kristus ke sorga. Tetapi di dalam bagian ini kelihatannya ada 120 orang yang dengan tekun yang berdoa menanti di Yerusalem janji Tuhan tiba bagi mereka, yaitu pencurahan dari Roh Kudus itu. Dan pada waktu hari itu tiba, Petrus kemudian bangkit, berdiri dan berkhotbah. Dan kuasa Roh Kudus begitu besar sekali bekerja melalui khotbah dari Petrus ini, sehingga ada 3.000 orang yang mendengarkan berita keselamatan dari Kristus, bertobat dan menggabungkan diri mereka menjadi orang Kristen dan dibaptiskan pada waktu itu. Nah saudara, siapa dari 3.000 orang ini? Ada yang mengatakan mereka pastilah orang-orang Kristen yang sejati. Kenapa mereka adalah orang Kristen yang sejati? Kalau kita melihat di dalam gereja, Calvin pernah berkata, kalau gereja Tuhan itu terdiri dari 2 kelompok orang. Pertama adalah orang Kristen yang dilihat secara fisik, yang kedua adalah orang Kristen yang tidak kelihatan. Dan di antara 2 kelompok orang Kristen ini, siapa yang merupakan gereja yang sejati? Calvin berkata, orang Kristen yang tidak kelihatan itu adalah orang Kristen yang sejati.
Maksud orang Kristen tidak kelihatan ini seperti apa? Apakah mereka adalah orang yang menjadi anggota jemaat gereja lokal, tetapi tidak pernah muncul di dalam gereja lokal? Karena itu mereka tidak kelihatan di dalam gereja lokal, makanya mereka disebut sebagai orang Kristen yang tidak kelihatan. Jawabnya bukan seperti itu. Mereka adalah orang yang aktif hadir di dalam gereja lokal bersama dengan orang Kristen yang kelihatan itu, atau gereja yang kelihatan itu. Tetapi yang dimaksud dengan gereja Tuhan yang tidak kelihatan itu adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki iman di dalam Kristus, yang hadir di dalam gereja bukan hadir hanya secara fisik saja, tetapi mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami satu pertobatan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh manusia di dalam dunia ini. Mereka terlihat seperti orang-orang Kristen yang lain, tetapi ada satu kualitas yang berbeda dari orang-orang Kristen yang lain yang hadir di dalam gereja setiap minggunya untuk berbakti kepada Tuhan. Dan yang kelihatan itu siapa? Orang Kristen KTP. Jadi Calvin berkata bahwa di dalam gereja selalu ada orang Kristen sejati dan orang Kristen palsu. Yang kelihatan seperti orang Kristen sejati, tetapi sebenarnya mereka bukan orang Kristen yang sejati. Nah, penafsir di dalam Kisah Para Rasul 2 ini mengatakan, pada waktu terjadi pertobatan 3.000 orang itu, ditambah 120 orang itu, maka mereka ini bukan orang yang memiliki dua keanggotaan ini, tetapi mereka adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh menerima Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, dan sungguh-sungguh adalah orang yang mengikuti Kristus di dalam hidup mereka. Nah, apa yang menjadi dasar kita mengatakan bahwa mereka adalah orang yang merupakan Kristen sejati? Ada satu ciri yang sebelumnya dikatakan di bagian ini, tetapi saya juga percaya bisa kita tambahkan dengan ciri-ciri yang lain yang kita akan bahas pada hari ini untuk menyatakan apa yang menjadi ciri dari gereja yang sejati, yang harus ada, yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Nah, salah satu ciri yang utama itu adalah pada waktu kita menyebut orang itu adalah orang Kristen yang sejati, adalah apa? Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-42, maka di situ dikatakan mereka bertekun. Istilah bertekun sendiri dalam bahasa Inggrisnya adalah mereka terus-menerus bertekun atau terus-menerus ada bersama-sama dengan orang Kristen, atau ada di dalam kebenaran dari firman Tuhan. Saudara, kalau perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, maka di situ ketika Yohanes sedang menjelaskan beda antara orang Kristen yang sejati dari orang Kristen yang palsu itu apa, maka Yohanes berkata, memang orang Kristen itu ada yang murtad, ada yang meninggalkan Kristus. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya ada di antara orang-orang Kristen, tetapi kemudian mereka meninggalkan iman dan menyangkali Kristus di dalam kehidupan mereka. Nah, Yohanes berkata untuk memberikan satu penghiburan pada orang Kristen yang dia tujukan suratnya ini, yaitu apa? Yohanes bilang seperti ini, saudara, orang-orang yang menyangkali Kristus itu memang benar berasal dari antara kita, tetapi mereka itu bukan sungguh-sungguh berasal dari antara kita, atau bukan orang-orang yang benar-benar menjadi anggota dari diri kita. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sejak semula tidak pernah dipilih oleh Allah, tidak pernah ditentukan untuk mendapatkan karunia keselamatan. Itu sebabnya mereka kemudian ketika mengikut Kristus, di tengah jalan mereka berhenti dalam iman dan meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Saudara boleh buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Yohanes pasal kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Di sini Yohanes berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita.
Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi pada waktu kita melihat ada orang Kristen yang mundur dari iman, ada orang Kristen yang kita katakan murtad di dalam Ibrani pasal yang kelima itu. Apa yang mendorong mereka murtad? Apakah karena mereka adalah orang Kristen yang sejati sebelumnya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, yang menerima Roh Kudus dalam hidup mereka, lalu kemudian suatu hari menyadari bahwa ada kebenaran lain di luar dari Kristus, lalu membuang semua iman mereka, lalu mengikut dalam pengajaran iman yang lain seperti itu? 1 Yohanes pasal 2 berkata tidak seperti itu. Orang yang meninggalkan iman kepada Kristus, yang meninggalkan gereja, yang meninggalkan kehidupan Kristennya, itu adalah orang-orang yang dari awal tidak pernah menerima Roh Kudus dalam hidup mereka. Jadi mereka adalah orang yang kelihatan seperti orang Kristen, kelihatan seperti orang percaya sejati, tetapi sebenarnya mereka bukan orang percaya yang sejati. Itu yang menjadi prinsip dari 1 Yohanes pasal yang kedua ini. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa ciri dari orang yang memiliki iman yang sejati di dalam Kristus? Saudara, satu kata yang muncul dari 1 Yohanes yaitu apa? Jika mereka terus ada bersama-sama dengan kita. Yaitu ayat yang ke-19. Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Itu yang menjadi salah satu ciri dari orang Kristen sejati. Dan ini yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Pada waktu terjadi pertobatan 3.000 orang ini, maka apa yang menjadi ciri mereka? Yaitu pertama adalah mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Mereka terus continue, terus ada bersama-sama dengan orang-orang Kristen yang bersekutu, yang beribadah kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya gereja yang sejati harus terdiri dari orang-orang ini. Gereja yang sejati harus betul-betul menguji orang-orang yang datang ke dalam gereja, yang mengaku iman mereka kepada Kristus itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang membuat ketika kita membaca satu buku yang namanya 9 Tanda Gereja yang Sehat. Salah satu ciri dari tanda gereja yang sehat itu adalah bukan membuka pintu lebar-lebar untuk orang masuk dan menutup pintu serapat-rapatnya untuk orang keluar. Tetapi gereja yang sehat adalah gereja yang membuka pintu sekecil-kecilnya untuk orang masuk dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk orang pergi dan meninggalkan gereja Tuhan. Saya lihat ini adalah satu perkataan yang sangat-sangat kontroversial sekali ya. Kalau kita datang ke dalam gereja, kita melayani dalam gereja, khususnya misalnya di dalam gereja ini ada 500 bangku yang kosong. Saya yakin kita, baik saya maupun pengurus gereja ini dan Bapak Ibu yang sungguh-sungguh memiliki hati yang mau melayani Tuhan, ingin sekali gereja ini dipenuhi. Ingin sekali banyak orang yang hadir dan memenuhi 500 bangku itu. Lalu caranya bagaimana? Kita bisa mengkompromikannya dengan menggunakan berbagai cara untuk menarik orang datang memenuhi gereja ini. Yang penting gereja ini terisi penuh seperti itu. Atau kita menekankan kepada kualitas dari iman mereka. Lambat, iya mungkin. Tetapi satu hal yang pasti, ketika mereka datang, mereka adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami pertobatan di dalam hidup mereka, dan sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kita tidak ada gunanya melayani orang yang besar sekali jumlahnya kalau mereka nggak ada pertobatan sama sekali. Tetapi kita akan memiliki satu hati yang sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau ketika kita melayani ada buah-buah yang datang atau yang dipertobatkan, yang percaya kepada Kristus di dalam pelayanan gereja ini.
Dan itukah tujuan dari kesaksian gereja dan panggilan dari orang Kristen yang Yesus lakukan untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini? Saya bukan berkata bahwa mulai hari ini kita mencurigai setiap orang yang datang ke dalam gereja. Mana orang Kristen yang sejati, mana bukan orang Kristen yang sejati. Bukan seperti itu. Saya juga bukan berkata bahwa mulai hari ini kita hanya mengundang orang-orang Kristen sejati saja yang masuk ke dalam gereja ini. Lalu kalau ada orang-orang yang seperti Kristen yang KTP atau orang-orang yang nakal, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, kita tidak mengizinkan mereka masuk ke dalam gereja ini untuk berbakti kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Saya percaya pintu gereja kita tetap harus terbuka untuk orang datang siapapun mereka. Baik itu yang sudah percaya kepada Kristus, ataupun yang masih KTP, ataupun yang belum percaya kepada Kristus. Gereja ini harus terbuka bagi mereka untuk datang dan hadir di dalam gereja ini untuk berbakti. Kenapa? Karena di dalam gereja mereka bisa mendengarkan firman. Di dalam gereja mereka bisa mendengarkan pengajaran Injil Tuhan. Dan dari situ baru firman bekerja dalam hati mereka. Dan Roh Kudus menggunakan firman untuk melahirbarukan mereka dan membawa mereka kepada pertobatan. Dan itu adalah satu panggilan gereja. Tetapi saudara, di sisi lain kita juga harus hati-hati bahwa orang yang datang ke gereja memang adalah orang yang berdosa. Ini saya ulangi ya. Siapa orang-orang yang datang kebaktian di dalam gereja? Apakah mereka semua adalah orang yang suci dan kudus? Satu sisi secara status mereka adalah orang suci dan kudus di hadapan Tuhan. Tetapi realita yang kita lihat di dalam dunia ini, kita adalah orang yang masih hidup di dalam dosa. Kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Kita adalah orang-orang yang belum sempurna di dalam kesucian dan kekudusan kita. Kita adalah orang-orang yang masih di dalam proses menuju kepada kesucian dan kekudusan itu. Makanya di dalam gereja banyak sekali, seringkali tertimbul masalah-masalah, perselisihan, keributan, perpecahan, atau bahkan penipuan dan yang lain-lainnya. Itu ada dan bisa terjadi di dalam gereja, termasuk ada pencurian juga. Tetapi saudara, siapa yang harusnya ada di dalam gereja? Yaitu orang-orang berdosa yang bertobat dari dosa mereka. Itu adalah gereja Tuhan yang sejati. Saya bukan mendorong kita untuk mulai hari ini boleh mengambil barang karena kita berdosa, atau menipu saudara seiman kita karena berdosa seperti itu. Itu bukan menjadi panggilan kita sebagai orang Kristen. Tetapi yang menjadi panggilan kita adalah ketika kita mendapatkan kasih karunia dari Roh Kudus dalam hidupan kita dan menerima Kristus Yesus. Secara tubuh kita masih berdosa, tetapi secara natur kita sudah dilahirbarukan. Secara kemungkinan kita bisa hidup terjerumus oleh satu kehidupan seperti orang dunia. Tetapi secara kehidupan di dalam Kristus kita ada tanda-tanda pertobatan yang meninggalkan dosa dan tidak ingin dibelenggu oleh dosa karena kita sudah dimerdekakan dari dosa itu. Ini harus menjadi ciri. Dan ketika gereja melayani, gereja harus memperhatikan ada pertobatan-pertobatan ini dari orang-orang Kristen yang datang di dalam gereja untuk berbakti kepada Tuhan. Itu yang penting sekali. Bukan hanya sekedar mementingkan kuantitas yang hadir, tetapi kita harus mementingkan kualitas dari pertumbuhan iman setiap anggota jemaat yang hadir di dalam gereja lokal di mana mereka berbakti, atau secara khusus di tempat ini. Dan saya percaya itu sebabnya kenapa ketika kita menjalani kebaktian kita tidak langsung membaptis orang, tetapi kita menuntut mereka mengikuti katekisasi terlebih dahulu. Karena di dalam katekisasi mereka kemudian belajar tentang iman. Apa yang menjadi dasar mereka harus percaya kepada Kristus. Dibutuhkan pertobatan. Gereja itu apa? Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Apa yang menjadi tujuan Tuhan menebus diri kita? Dan bagaimana janji Tuhan berkenaan dengan kehidupan dari orang-orang Kristen? Hukum-hukum apa yang menjadi dasar yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen, yang membuat kita bisa berkenan dan bertumbuh di dalam pengudusan itu?
Itu semua adalah satu prinsip yang kita akan pelajari di dalam katekisasi, yang membuat kita mengerti bahwa pilihan saya untuk menjadi orang Kristen itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi ketika saya menjadi orang Kristen, saya tidak boleh sembarangan di dalam menjalankan hidup ini. Tetapi ada satu tuntutan yang Tuhan berikan untuk kita nyatakan dalam hidup kita. Anugerah Tuhan gratis, betul. Anugerah Tuhan cuma-cuma, itu betul. Tetapi kenapa ketika cuma-cuma dan gratis, Tuhan masih menghendaki kita untuk hidup di dalam kasih? Kenapa ketika cuma-cuma dan gratis, Tuhan masih menghendaki kita untuk hidup di dalam kekudusan? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bukankah itu berarti Tuhan memberi sesuatu dengan satu iming-iming, dia ingin mendapatkan satu keuntungan dari pemberian dia yang gratis, dan itu menunjukkan Tuhan kurang baik? Saya percaya artinya bukan seperti itu. Cuma-cuma karena kita tidak bisa mendapatkannya. Gratis karena kemampuan kita dan kebaikan kita yang paling baik tidak pernah bisa berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu diberikan secara gratis untuk kita bisa menerima karunia keselamatan di dalam Kristus. Tetapi orang yang ada di dalam Kristus, kata dalam saja artinya adalah dia pasti hidup seperti Kristus, yang menyatakan kasih yang Allah berikan di dalam hidup dia. Jadi pada waktu kita bicara tentang kehidupan Kristen, orang percaya sejati, ada ciri yang menyertai mereka. Dan satu ciri adalah ketika mereka bertobat, yaitu mereka adalah orang yang akan terus ada bersama dengan gereja lokal. Mereka akan terus ada bersama dengan orang-orang Kristen yang lain. Mereka akan terus bersekutu bersama dengan mereka di dalam kehidupan mereka. Itu yang menjadi ciri pertama ya. Gereja yang mengalami pertobatan dan gereja yang memiliki iman yang sejati di dalam Kristus. Yang kedua adalah kalau saudara bandingkan dengan perikop sebelumnya, maka di situ kita bisa menemukan Tuhan di dalam pasal yang pertama menjanjikan bahwa Dia akan memberikan Roh Kudusnya ke dalam gereja atau kepada gereja. Itu sebabnya ketika para rasul mendapatkan janji bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya, maka mereka tinggal di Yerusalem selama beberapa hari, yaitu sampai hari yang ke-10 dari kebangkitan kenaikan Yesus Kristus. Maka Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya itu pada hari Pentakosta. Dan itu membuat orang-orang Kristen yang ada di dalam jumlah 120 orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mereka berbicara di dalam bahasa lain. Tetapi bagaimana dengan 3.000 orang yang mengalami pertobatan ini? Alkitab mencatat bahwa mereka juga kelihatannya adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, yang ditandai dengan satu ciri yang ada di dalam kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan cirinya itu apa? Bukan berbicara bahasa lidah. Menariknya adalah Kisah Rasul pasal 2 dari ayat 1 sampai ayat 13 berbicara tentang bahasa lidah yang merupakan tanda mereka kepenuhan Roh Kudus itu. Tetapi di dalam ayat 14 sampai ayat 40 itu bicara tentang khotbah yang Petrus beritakan yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada hari Pentakosta itu di Bait Allah di Yerusalem. Tapi begitu masuk ayat 41 sampai 47, mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak dikatakan berbicara bahasa lidah. Tetapi menariknya adalah ada penafsir yang mengatakan mereka adalah orang Kristen yang sejati. Dari dasar apa? Saudara, dari dasar kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke 44. Ada kesatuan di situ. Lalu apa yang menjadi milik adalah milik bersama. Lalu setelah itu ada tindakan menjual harta milik untuk dibagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada tindakan diakonia di situ ya. Lalu ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
memecahkan roti. Lalu ayat 46 terakhir ya. Bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau saudara bandingkan dengan Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, saudara bisa baca dari ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Lalu ada relasi keluarga yang baik, relasi orang tua dan anak yang baik, relasi antara tuan dan hamba yang baik, yang menyertai kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Dan ciri-ciri itu ada di dalam gereja mula-mula ini, jemaat mula-mula ini. Itu supaya kita bisa berkata bahwa jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang mengalami pertobatan dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Roh Kudus dalam kehidupan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya ini adalah ciri yang penting yang harus ada di dalam sebuah gereja yang sejati. Ada beberapa ciri tentunya, tetapi saya akan tekankan ini. Ini adalah ciri yang penting yang harus ada di dalam gereja yang sejati yang kita bahas ini. Yaitu satu ciri yang membuktikan kita adalah gereja yang menjadi milik Kristus. Kita adalah gereja yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan ini adalah hal yang betul-betul penting dan sangat penting sekali untuk kita perhatikan sebagai gereja Tuhan di dalam dunia ini. Kenapa saudara? Karena kebenaran ciri yang ada, yang dicontohkan oleh gereja mula-mula, yang dibukakan oleh Tuhan, prinsip-prinsipnya bagi diri kita, itu yang membuat kita bisa terus bertahan ada sampai kepada akhir zaman. Di dalam Filipi 1 ada kalimat Tuhan yang memulai, Tuhan yang memelihara sampai akhirnya. Kita pengen tidak, andai kata GRI Solo itu sudah Tuhan berikan gedung yang begitu baik ini, tetapi setelah diberikan mau bertahan berapa lama? Pernah tidak kita pikir, apakah hanya bertahan sampai di dalam generasi pengurus yang membuat bangun ini saja? Apakah berlanjut sampai anak kita yang generasi kedua saja? Apakah berlanjut sampai cucu kita generasi yang ketiga saja? Lalu setelah itu ya terserahlah apa yang akan terjadi dengan gereja ini. Saya percaya pengurus gereja yang betul-betul mencurahkan pikiran, tenaga, uang bersama dengan jemaat yang berbagian di dalam pembangunan gereja ini, ingin GRI Solo ini menjadi satu gereja yang terus bertahan sampai kepada kedatangan Kristus kedua kali. Amin. Kalau itu menjadi satu doa dan harapan kita, apa yang menjadikan gereja kita itu penting dan berarti, yang membuat Tuhan berkenan dan Tuhan akan terus memakai gereja ini untuk terus ada di dalam dunia ini. Pertama adalah pertobatan yang sejati. Dan satu kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada contoh-contoh di dalam kitab suci yang menyatakan mereka adalah gereja, tetapi sebagai sebuah gereja ternyata Tuhan memberikan satu peringatan yang keras kepada mereka, karena mereka walaupun kelihatan seperti gereja, tetapi mereka tidak memiliki esensi dari sebuah gereja yang sungguh-sungguh sejati ini. Saudara boleh buka di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Di dalam Wahyu pasal ketiga, di situ ada jemaat Sardis. Jemaat Sardis adalah sebuah jemaat yang ditegur oleh Tuhan dan dikatakan oleh Tuhan seperti ini dalam ayat yang pertama. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudara, artinya apa ya? Engkau dikatakan hidup
padahal engkau mati. Ini menunjukkan bahwa jemaat Sardis itu adalah satu jemaat yang begitu aktif dengan segala kegiatan gereja yang ada. Mungkin orang-orangnya aktif melayani, ada paduan suara yang begitu indah sekali, ada orang-orang yang betul-betul berkorban untuk menolong orang lain, ada orang-orang yang terlibat aktif di dalam pelayanan gereja, apapun itu ya, pokoknya aktif. Mungkin kalau kita mau tarik GRI seperti gereja ribet ini dan itu kayak gitu. KKR ada, lalu SIL ada, lalu apa lagi? PA ada, remaja ada, pemuda ada, dan ada orang maha hadir yang selalu ada di semua pelayanan itu misalnya. Saudara, pertanyaannya adalah, semua kegiatan itu ada. Ada orang yang maha hadir selalu ikut di dalam kegiatan itu. Apakah mereka adalah orang Kristen sejati? Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ini, Tuhan berkata bahwa aku tahu segala pekerjaanmu itu. Aku tahu engkau dikatakan hidup, tetapi aku lihat engkau mati. Berarti mereka adalah orang-orang yang sibuk sana sini, ini itu. Tetapi mereka tidak mementingkan pertobatan yang sejati dan kualitas iman di dalam hidup mereka. Atau bahkan mungkin bisa dikatakan mereka adalah orang yang sepertinya hidup, tetapi ketika mereka berjalan, mereka tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan dari Roh Kudus di dalam hidup mereka. Sekarang pertanyaannya, di mana jemaat Sardis? Sampai hari ini nggak ada lagi jemaat Sardis di dalam dunia ini. Lalu saudara boleh lihat juga di dalam Wahyu pasal yang kedua. Di sini ada jemaat Tiatira. Lalu jemaat Tiatira itu adalah jemaat yang dikatakan sebagai jemaat yang segala pekerjaannya diketahui oleh Tuhan, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Saudara, kalau perhatikan di dalam perjanjian lama, Isabel itu adalah istri dari Raja Ahab dan dia adalah istri dari raja yang memerintah di Israel bagian utara. Lalu dia bukan orang Israel sejati. Dia adalah orang dari keturunan bangsa lain yang diperistri oleh Ahab yang adalah orang Israel. Akibatnya adalah dia kemudian memasukkan penyembahan kepada dewa-dewa yang lain kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel mulai menyembah selain dari Tuhan Allah, tetapi juga menyembah dewa yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengecam mereka dan Tuhan menghukum mereka. Dan hal ini ternyata berulang kembali di dalam gereja yang ada di Tiatira. Mereka adalah orang yang sepertinya mengasihi. Mereka adalah seorang yang sepertinya memiliki iman kepada Kristus. Tetapi masalahnya adalah mereka mencampurkan iman mereka, hal-hal rohani yang berkaitan dengan Kristus dengan pengajaran yang lain yang bukan milik Kristen atau bukan bersumber dari Kristus. Akibatnya apa? Tiatira juga dihukum oleh Tuhan, dan Tiatira juga akhirnya menjadi satu gereja yang tidak menjadi berkat sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam perjanjian lama ada contoh-contoh yang lain juga, yaitu di mana misalnya orang-orang Israel, kenapa mereka dibuang oleh Tuhan? Karena ada di situ satu ibadah yang ditujukan kepada dewa-dewa yang lain. Itu yang menjadi dasar mereka dibuang oleh Tuhan, yaitu sinkretisme. Ada ketidakpercayaan, betul, tetapi ketidakpercayaan itu membuat mereka tidak sepenuhnya meninggalkan Tuhan, tetapi menambahkan dengan kepercayaan-kepercayaan lain yang membuat mereka berpikir mereka lebih baik dalam rohani. Tetapi Tuhan ngomong tidak seperti itu. Akhirnya Tuhan buang mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi satu peringatan kenapa kita harus hati-hati sekali di dalam menjalani gereja atau di dalam melayani di dalam gereja yang ada di dalam dunia ini. Karena kalau kita tidak memperhatikan esensi yang penting yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 ini, maka saya percaya mungkin secara fisik kita ada, mungkin secara bangunan bisa bertahan, tapi nggak ada gunanya sama sekali.
Karena gereja ini tidak berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, untuk bisa berfungsi sebagai mana yang Tuhan kehendaki, hal pertama harus ada pertobatan yang sejati melalui berita Injil. Hal yang kedua, harus hidup mengikuti apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, atau hidup sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam gerejanya atau di dalam dunia ini. Yang ketiga adalah yang tidak kalah penting, yaitu bertekun bersama di dalam pengajaran rasul. Saudara, ini adalah unsur ketiga yang tidak boleh ada atau tidak boleh diabaikan sama sekali di dalam gereja. Nah, di dalam bagian ini ada satu catatan, yaitu ketika dikatakan bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul, maka mungkin kita akan berpikir, oh itu berarti bahwa kita harus mengerti perkataan dari rasul. Kok Alkitab di sini tidak katakan bahwa mereka bertekun di dalam pengajaran Alkitab, tetapi mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul? Sebabnya adalah Alkitab belum selesai ditulis. Alkitab Perjanjian Lama sudah lengkap, tetapi Alkitab Perjanjian Baru belum selesai ditulis dan belum ada pada waktu itu. Makanya mereka kemudian harus mendengarkan pengajaran dari para rasul secara langsung yang dikonfirmasi dengan mukjizat dan tanda yang dilakukan oleh para rasul untuk menyatakan kalau mereka mengajarkan kebenaran yang disetujui oleh Kristus atau Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi ciri. Nah, saudara, setelah Alkitab komplit, apa yang harus dilakukan oleh gereja? Gereja harus meneruskan prinsip ini. Karena ketika gereja meneruskan prinsip mengajarkan pengajaran para rasul, para nabi, maka wujudnya adalah gereja harus mengajarkan apa yang dikatakan oleh para rasul, yang para nabi, yang dicatat di dalam Alkitab. Alkitab menjadi hal yang penting karena Alkitab mengatakan dirinya adalah perkataan Tuhan yang disampaikan oleh para rasul dan para nabi. Saudara, jadi ciri ketiga berkaitan dengan apa? Doktrin. Saya percaya ini adalah hal yang penting ya. Semuanya penting ya. Tapi ini sama sekali tidak boleh diabaikan sama sekali. Orang kadang-kadang ngomong yang penting itu adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus itu pasti adalah kehidupan yang mengalami pertobatan. Lalu itu menjadi satu unsur yang penting untuk menentukan kesejatian dari sebuah gereja. Dan firman bagaimana? Pengajaran bagaimana? Atau doktrin bagaimana? Mereka berkata, doktrin itu tidak penting. Doktrin itu adalah hal yang memecah gereja. Tapi saudara, kalau kembali kepada ciri dari gereja mula-mula, mereka adalah orang yang sangat mementingkan doktrin sekali. Mereka sangat mementingkan pengajaran. Dan bahkan kalau saudara perhatikan dalam surat Paulus yang ditujukan kepada Timotius, Paulus berkata kepada Timotius, Timotius, kamu harus memperhatikan pengajaran yang engkau berikan kepada gereja Tuhan. Kau harus sungguh-sungguh perhatikan apa yang aku sudah ajarkan kepada engkau untuk kau teruskan kepada gereja Tuhan. Engkau tidak boleh lalai di dalam hal itu. Engkau tidak boleh abaikan hal itu. Engkau harus tetap setia selama aku belum datang ke situ. Dan ketika aku datang, ya tentunya Paulus akan teruskan itu. Tetapi semasa Paulus belum ada di dalam Efesus, Timotius disuruh dengan ketat mengajarkan prinsip firman Tuhan. Lalu tujuannya untuk apa? Dan kenapa seperti itu? Di dalam 1 Timotius 4 dikatakan, karena kalau engkau mengajarkan firman Tuhan yang benar, maka engkau bukan hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi engkau juga menyelamatkan jemaat yang engkau ajar itu. Saudara boleh buka bersama-sama ya, 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, ini berkaitan dengan tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Ayat yang ke-11.
Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Dalam bahasa Yunani adalah doktrin. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi ciri yang ketiga dari sebuah gereja yang sejati adalah gereja yang bukan hanya mengutamakan kepada suatu pelayanan, tetapi gereja yang mengutamakan pada pengajaran, yang setia kepada pengajaran rasul dan nabi. Nah, kalau di dalam buku 9 tanda gereja yang sehat, ini menjadi ciri yang pertama yang ditandai dengan sebuah khotbah eksposisi, di mana ketika kita memberitakan firman, gereja yang baik, yang sehat adalah memberitakan keseluruhan dari perkataan Tuhan. Dan keseluruhan dari perkataan Tuhan itu yang mana? Bukan tematik poin-poin tertentu, tetapi seluruh kitab yang ada, yang Tuhan wahyukan bagi diri kita. Makanya di dalam GRI, Pak Tong selalu menekankan. Waktu saya pertama ditugaskan untuk melayani di Jogja, Pak Tong bilang, Dawis, kamu khotbahnya apa? Maksudnya adalah tematik atau eksposisi. Saya bilang, saya khotbah eksposisi, Pak Tong. Oh iya, bagus, dia bilang. Kamu jangan terlalu biasa khotbah tematik ya, tetapi engkau harus khotbah eksposisi. Karena eksposisi kita membahas kitab per kitab, pasal demi pasal, dari awal sampai akhir sebuah kitab yang Tuhan nyatakan atau wahyukan bagi diri kita. Dari situ kita betul-betul dibawa untuk mengerti keseluruhan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan wahyukan melalui para rasul dan para nabi. Saudara harus menuntut itu. Paulus di dalam surat Kisah Rasulnya menyatakan, aku tidak lalai di dalam mengajarkan seluruh kepenuhan kehendak Tuhan kepada engkau. Itu dikatakan kepada penatua dari Efesus. Berarti bahwa pada waktu kita mengejar sebuah gereja, kita ingin berbagian di dalam sebuah gereja, kita ingin gereja itu terus berfungsi dan diberkati oleh Tuhan, saudara harus pentingkan gereja itu mengajarkan keseluruhan firman Tuhan atau tidak. Dan doktrin menjadi hal yang penting. Tanpa doktrin kita tidak mungkin bisa membedakan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang salah. Tanpa doktrin saudara akan terus hidup sebagai orang Kristen yang ada diombang-ambingkan oleh satu keadaan di mana karena saudara tidak bisa mengerti ini pengajaran bersumber dari Tuhan atau bukan bersumber dari Tuhan. Saudara, pada waktu kita berbicara tentang kedewasaan iman, Paulus atau Alkitab selalu menekankan dewasaan selalu berkaitan dengan doktrin yang benar, pengertian firman yang setia kepada rasul dan para nabi punya pengajaran. Itu menjadi unsur yang penting ya. Makanya kita harus kembali kepada Alkitab, kembali kepada prinsip yang ditekankan di dalam gereja mula-mula. Para rasul di sini pengajarannya diajarkan dan diterima oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah pada waktu kita berbicara mengenai ciri dari sebuah gereja yang sejati, maka atau ciri dari sebuah gereja yang sehat, yaitu apa? Ditandai dengan adanya persekutuan. Persekutuan yang ada di tengah-tengah orang Kristen. Dan ketika berbicara tentang persekutuan ini bentuknya seperti apa? Saudara, satu sisi mungkin kita akan tergoda untuk melihat bahwa persekutuan itu adalah sesuatu yang baru bisa dibangun ketika kita memiliki kelompok-kelompok kecil. Di mana ada orang Kristen di dalam satu kelompok tertentu, misalnya persekutuan wilayah, baru bisa ada relasi yang dibangun di dalam persekutuan wilayah itu. Sehingga kadangkala ada orang-orang Kristen yang berpikir seperti ini. Saya lebih cocok
kalau ada di dalam gereja yang kecil daripada gereja yang jemaatnya banyak. Kenapa? Karena di dalam gereja kecil saya bisa mengenal orang dan saya bisa diperhatikan oleh orang yang lain. Tapi kalau saya ada di dalam sebuah gereja yang besar, jumlah jemaat yang banyak, saya kadang-kadang nggak ngerti siapa yang saya bisa ajak untuk bersekutu. Saya tidak ngerasa nggak mengenal orang-orang yang ada di situ. Dan saya juga tidak dikenal oleh orang-orang itu. Jadi itu membuat saya tidak suka untuk datang ke dalam gereja yang jumlahnya besar. Saudara, sejak ada bangunan ini, terus terang, maafkan, saya banyak yang miss dari Bapak Ibu Saudara yang hadir di dalam kebaktian ini. Kenapa? Kadang waktu saya baru selesai kebaktian, keluar, mungkin Bapak Ibu sudah keluar dulu lewat pintu yang sana. Duluin. Atau sewaktu berkat ada yang sudah keluar terlebih dahulu sehingga nggak pernah ketemu satu sama lain. Memang bisa seperti itu. Jumlah jemaat yang cuma 100-an lebih aja kita kadang-kadang bisa nggak kenal satu sama lain. Apalagi yang ribuan misalnya. Kadang kalau saya datang ke RMCI pusat, saya datang ke situ, saya tanya ke teman karena saya nggak ngelihat dia sama sekali. Kamu datang nggak kebaktian? Dia bilang satu kalimat, apa yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Berarti dia datang di situ, dia hadir di situ, tapi karena jumlah orang yang begitu banyak, kita sampai nggak bisa ketemu orang-orang yang jadi teman kita di dalam gereja itu. Jadi bisa dibangun persekutuan nggak? Saudara, tetap bisa. Dengan cara gimana? Saudara jangan cuma cari orang-orang itu aja dong. Memang teman perlu, kelompok perlu seperti itu. Tetapi saya juga mengerti bahwa kita sebagai orang Kristen diajar untuk mengasihi dan memperhatikan orang lain. Dan ketika saudara datang ke dalam gereja, saudara ngerasa tersendiri seperti itu karena teman gak hadir, ya sudah, gak usah perhatikan dia, perhatikan orang Kristen yang lain kan. Jadi pada waktu saudara datang ke dalam gereja, bisa bersekutu nggak? Bisa. Karena apa? Persekutuan artinya apa? Persekutuan berarti saya memperhatikan orang lain, saya mendoakan orang lain, saya menyemangati orang lain, saya kemudian apa lagi? Menegur orang lain yang berdosa, saya juga mendapatkan teguran dari orang lain, saya kemudian didoakan oleh orang lain, saya disapa oleh orang lain, saya dikuatkan oleh orang lain. Pada waktu saudara menjalankan itu, sebenarnya kita sudah masuk ke dalam bagian dari persekutuan. Ya tentunya kalau saudara ingin lebih lanjut lagi, saudara bisa lebih akrab lagi dengan jemaat itu. Tetapi ketika saudara hadir saja di dalam gereja Tuhan, saudara duduk di tengah-tengah orang-orang Kristen yang lain, saudara menyapa mereka, saudara memberi salam kepada mereka. Itu sudah bagian dari persekutuan sebenarnya. Apalagi kalau saudara kemudian tanya ada hal apa yang kita perlu doakan. Dan itu tidak perlu ada di dalam kelompok kecil. Itu juga bisa ada di dalam kebaktian minggu ketika saudara datang dalam gereja. Makanya kalau habis gereja jangan langsung pulang ya. Paling tidak ada bertemu, berbicara dengan jemaat yang lain, saudara seiman kita yang lain yang datang di dalam gereja. Tapi saudara, ada satu hal yang menjadi esensi di dalam persekutuan yang saudara tidak pernah boleh abaikan. Yaitu apa? Memecah roti. Saudara, ini adalah esensi persekutuan yang paling penting yang ada di dalam gereja Tuhan. Memecah roti ini berbicara tentang satu sakramen perjamuan kudus yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Jadi, atau saya bisa jelaskan dengan mengajukan pertanyaannya. Kenapa kita datang dan beribadah kepada Tuhan? Karena Kristus sudah menebus kita kan dari dosa. Berarti pada waktu kita datang dan bersama dengan orang Kristen yang lain beribadah kepada Tuhan, yang mempersatukan kita itu apa? Kristus, kematian Kristus dan penebusan Kristus yang dinyatakan melalui sakramen perjamuan kudus yang kita jalankan setiap bulannya. Jadi pada waktu kita berbicara tentang esensi dari sebuah persekutuan,
maka esensi itu terletak dari bukan saudara hanya saling menyapa satu dengan yang lain, atau saling menyatakan cinta kasih satu dengan yang lain, tetapi ketika saudara dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, saudara ada hidup bersekutu satu dengan yang lain di hadapan Kristus dan juga bersama dengan orang Kristen yang lain. Makanya di dalam ibadah kita tidak pernah boleh sendiri, tetapi di dalam ibadah kita harus berkelompok bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Karena ini adalah esensi yang lainnya. Ada persekutuan di antara orang Kristen di dalam Yesus Kristus. Lalu ciri yang kelima adalah berdoa. Gereja yang sejati adalah gereja yang mementingkan doa. Gereja yang sejati adalah gereja yang tidak mengabaikan doa-doa yang berkaitan dengan kerajaan Tuhan, berkaitan dengan pengudusan hidup, berkaitan dengan penginjilan yang ada di dalam dunia ini, berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di tempat-tempat yang lain. Tapi gereja Tuhan yang sejati adalah gereja yang memikirkan itu semua dan bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi kita sendiri. Saudara, kenapa gereja ada persekutuan gereja? Saya gak akan bosan ngulangi ini ya, karena ini perintah Tuhan. Ini bukan karena keinginan pendeta supaya ada orang Kristen yang berdoa, tetapi ini adalah perintah Tuhan dan ini menjadi satu ciri dari sebuah gereja yang sejati. Saya kadang sedih sekali kalau bertemu dengan orang Kristen yang sudah puluhan tahun ikut Kristus, doa saja gak bisa. Padahal pada waktu kita dilahir barukan, pada waktu rohani kita dihidupkan kembali, salah satu cirinya adalah selain dari cinta firman, kita juga adalah cinta berbicara dengan Tuhan. Bicarakan komunikasi, Tuhan punya kehendak apa, kekhawatiran hidup saya seperti apa yang menjadi keinginan pengharapan Tuhan yang harus ada di dalam hidup saya untuk disaksikan bagi orang lain. Itu semua kita bisa bicarakan. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang ada di dalam pelayanan gereja, itu semua bisa dikatakan kepada Tuhan. Dan tentunya dengan satu ketulusan hati yang kita bicarakan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, gereja yang sejati adalah gereja yang mementingkan doa. Gereja yang tidak mengabaikan doa. Kenapa? Karena doa adalah sebuah sikap perendahan diri di hadapan Tuhan untuk menyatakan kalau kita bergantung total kepada Tuhan. Itu doa. Kita kadang selalu ada dilema seperti ini. Pertama, kalau saya datang ke hadirat Tuhan, ke dalam persekutuan doa, mungkin kita pertama berpikir seperti ini. Gak ada kaitan sama sekali dengan pergumulan saya doa ini. Gak ada kaitan sama sekali dengan pergumulan orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja. Ngapain saya doa? Mungkin bisa seperti itu. Yang kedua adalah, kalau kita ngerti sedikit doktrin khususnya reform, kita akan ngomong kayak gini. Bukankah Alkitab mengajarkan kedaulatan Allah? Bukankah Alkitab mengajarkan Tuhan tahu segala sesuatunya? Bukankah Alkitab mengajarkan Tuhan sudah menentukan apa yang akan terjadi sebelumnya? Maka hal itu terjadi kan? Dan tidak ada orang yang bisa mengubah ketetapan Tuhan. Untuk apa doa? Nah, di dalam kasus kedua ini, saudara bisa berpikir seperti ini. Pertama adalah karena Tuhan perintahkan kita untuk berdoa. Walaupun kita nggak mengerti sama sekali kenapa saya harus berdoa dalam kaitan dengan kedaulatan Allah. Tapi ada satu hal yang kita perlu uji, ada nggak ketaatan. Dan ketaatan itu ditandai dari apa? Taat melakukan perintah Tuhan untuk datang dan berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada waktu saudara mengerti bahwa segala sesuatu bersumber dari Tuhan, maka pertanyaan berikutnya adalah, ada nggak yang saudara bisa dapatkan dari kekuatan diri sendiri? Ada nggak? Nggak kan? Kalau nggak ada, saudara harus datang ke siapa untuk memperolehnya? Saya ambil contoh kayak gini ya.
anak saya, kalau kita punya anak, dari kecil sampai besar sebelum mereka bisa kerja, mereka nggak punya uang kan? Nggak ada penghasilan sama sekali. Kalau mereka ingin makan, ingin beli kebutuhan hidup mereka, ingin beli sesuatu untuk sekolah, mereka bagaimana? Datang kepada papa mamanya, minta papa mamanya untuk belikan mereka. Berarti kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tahu satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dan kebutuhan hidup mereka adalah melalui papa mamanya. Jadi pada waktu saudara berdoa kepada Allah yang berdaulat, Allah yang merupakan sumber segala sesuatunya, maka di situ saudara menyatakan kalau kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan untuk menjadi sumber penyedia segala yang kita terima di dalam hidup kita. Saudara mengakui semua hal berkat yang saudara miliki, baik materi, kesehatan, pencapaian, mungkin gaji dan prestasi yang saudara miliki dalam hidup saudara, itu semua bersumber dari Tuhan. Dan untuk bisa menyatakan pengakuan bahwa itu semua bersumber dari Tuhan, kita perlu apa? Ya berdoa. Kita minta dari Tuhan untuk memberikan hal-hal itu atau memberkati kita dan pelayanan gereja. Jadi itu pentingnya. Yang kedua, kita berdoa. Yang ketiga adalah kenapa kita perlu berdoa? Karena doa menyatakan kebergantungan kita kepada Tuhan. Mirip yang kedua tadi. Segala sumber bersumber dari Tuhan. Tetapi saudara, ketika segala sumber bersumber dari Tuhan, betul nggak kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan? Belum tentu. Tapi untuk bisa menyatakan kebergantungan kita dari mana? Kita berdoa di hadapan Tuhan yang menyatakan bahwa saya tanpa Tuhan tidak mungkin bisa hidup. Saya tanpa Tuhan tidak mungkin bisa menikmati semua yang saya nikmati dalam hidupan saya. Saya tanpa Tuhan tidak mungkin bisa berhasil di dalam pelayanan yang dilakukan di dalam dunia ini atau di dalam gerejanya. Yang keempat, saudara yang tidak suka berdoa biasanya kurang bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu kita tidak berdoa, kita juga tidak akan punya satu kepekaan untuk melihat apa yang kita terima bersumber dari Tuhan. Kita akan berpikir bahwa itu adalah hasil usaha kita. Kita akan berpikir itu adalah hasil perjuangan dan keringat kita. Kalau begitu ngapain saya harus berdoa? Saya harus bersyukur kepada Tuhan. Ngapain saya harus, mungkin kalau mau tarik sedikit, harus memberikan perpuluhan bagi Tuhan Allah. Ngapain Tuhan harus menuntut atau gereja menuntut saya memberikan persembahan kepada Tuhan? Bukankah semua ini adalah hasil keringat saya? Saudara, saya percaya itu adalah satu akibat dari mungkin kita jarang berdoa di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita berdoa di hadapan Tuhan, kita menyadari yang kita terima ini adalah pemberian Tuhan. Keberhasilan kita karena Tuhan yang memberkati dan membuka jalan itu. Materi yang kita miliki itu adalah bersumber dari Tuhan Allah. Ketika Tuhan inginkan itu, bagaimana? Saya percaya kita ada satu kerelaan untuk memberinya. Karena kita tahu semuanya bersumber dari Tuhan. Salah satu contoh yang paling memberikan satu teladan bagi kita, yang kadang-kadang kita mungkin pikir yang paling berat untuk kita lakukan juga adalah teladan yang Bapak Abraham berikan. Waktu dia punya Ishak, Tuhan minta satu hal, kamu harus korbankan Ishak. Waktu Abraham diminta untuk korbankan Ishak, yang dia lakukan apa? Esok hari dia langsung pergi dan korbankan Ishak. Kenapa dia korbankan Ishak? Di dalam Alkitab dikatakan karena dia mengerti Ishak dari Tuhan. Ketika Ishak diberikan dari Tuhan, pada waktu itu dia ada di dalam kondisi yang tidak mungkin punya anak. Kalau dia yang tidak mungkin punya anak bisa diberikan oleh anak oleh Tuhan, maka ketika Tuhan meminta anak itu, walaupun dia nggak mengerti Tuhan sudah beri, kenapa Tuhan ambil kembali? Dia belajar satu hal, Tuhan juga pasti sanggup membangkitkan anak itu kembali. Saudara, kalau kita mengerti semuanya bersumber dari Tuhan, kita terima dari Tuhan, maka kita juga pasti akan punya kerelaan untuk memberi, mendukung pekerjaan Tuhan.
Jadi penting tidak doa? Doa itu sangat penting. Bukan hanya berkaitan dengan pribadi kita dengan Tuhan, urusan kita di dalam keluarga kita sendiri. Tetapi saudara juga harus melihat pada waktu Alkitab mengajarkan tentang doa, doa selalu bersifat kolektif. Doa bersama dengan anak-anak Tuhan. Salah satu contohnya saudara bisa lihat dari doa Bapa kami. Setiap kali saudara doa Bapa kami dimulai dari Bapa kami yang di sorga. Kami itu bukan saya pribadi. Kami itu bukan saya, istri saya, dan anak-anak saya. Walaupun itu bisa kami. Tetapi kami di dalam doa Bapa kami adalah diajarkan kepada murid-murid Kristus yang minta Kristus untuk mengajarkan mereka berdoa. Berarti kami itu adalah orang-orang Kristen. Bersama-sama mereka atau kita datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Kalau saudara ingin melihat pekerjaan Tuhan lebih dinyatakan dalam gereja ini, datang sama-sama berlutut di hadapan Tuhan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Meminta Tuhan boleh memimpin pelayanan dari gereja ini, memberkati, membukakan jalan, memberi kesempatan untuk kita bisa menginjili, menyaksikan Kristus, membawa orang datang untuk berbakti dan mengenal Kristus melalui kehidupan kita, melalui pelayanan dari gereja ini. Itu menjadi hal yang harus digumulkan dan dipentingkan oleh gereja Tuhan. Jadi saudara, pada waktu kita berbicara tentang ciri gereja yang sehat atau gereja yang sejati, ada berapa? Ada 5. Pertama, gereja itu adalah orang-orang yang mengalami pertobatan yang sejati. Kedua, adalah mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan mengikuti pimpinan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Yang ketiga, gereja yang mengutamakan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan atau doktrin. Yang keempat, gereja yang bersekutu satu dengan yang lain. Yang kelima adalah gereja yang berdoa di hadapan Tuhan. Nah, pada waktu gereja menjalankan semua ciri prinsip ini, Alkitab kemudian lanjutkan di dalam ayat yang ke-43. Ada satu akibat yang dimunculkan dari keberadaan mereka bersama dengan gereja yang sejati itu. Yaitu apa? Ada satu ketakutan yang besar yang ada di tengah-tengah semua orang. Atau setiap orang yang hadir di dalam ibadah dari orang Kristen itu. Atau persekutuan dari orang Kristen itu. Bahasa Yunaninya adalah phobos. Phobos ada yang menafsirkan sebagai satu rasa kekaguman yang diberikan kepada Tuhan pada waktu itu. Tetapi di dalam LAI phobos juga diterjemahkan sebagai rasa takut yang ada kepada Tuhan Allah. Saudara, saya percaya dua-duanya bisa dimengerti seperti itu ya. Alkitab mencatat orang-orang yang bertemu dengan Tuhan, satu sisi ada kegentaran yang begitu hebat sekali di hadapan Tuhan, yang membuat saya percaya mereka hidup untuk ada di dalam kekudusan dan tidak berani untuk melakukan dosa. Karena hal itu bukan hanya menjadikan hati Tuhan, tetapi mereka tahu hal itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan Allah. Yang kedua adalah ada kekaguman yang besar yang diterima karena mereka melihat kepada anugerah penebusan yang Kristus sudah lakukan dalam hidup mereka. Jadi ketika saudara mendapatkan pengajaran yang benar, pada waktu saudara memiliki satu persekutuan yang indah di dalam kasih antara saudara seiman satu dengan yang lain, pada waktu saudara menyadari bahwa segala sesuatu yang saudara terima, kesuksesan di dalam pelayanan dan kehidupan di dalam dunia ini adalah bersumber dari Tuhan Allah, yang akan muncul apa? Saya percaya kekaguman akan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yang kita tidak mungkin bisa lewatkan dari mata kita. Dan itu sebab pada waktu orang-orang Kristen datang berkumpul, satu orang Kristen sendiri memiliki perasaan seperti itu. Orang Kristen yang lain juga melihat seperti itu. Dan ketika mereka datang dan berbakti kepada Tuhan, Alkitab juga menjanjikan adalah ketika orang Kristen datang, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan menyatakan dirinya secara lebih jelas kepada jemaat Tuhan. Maka saya percaya gereja yang betul-betul mengutamakan firman dan prinsip ciri ini adalah gereja yang memiliki orang-orang yang penuh dengan kekaguman kepada Tuhan, penuh dengan satu penghormatan yang diberikan kepada Tuhan, tetapi juga ada penuh dan diisi dengan satu kegentaran terhadap satu kehidupan yang berdosa.
atau untuk tidak melakukan dosa. Saudara, itu akan ada sebagai dampak dari kalau kita hadir di dalam sebuah gereja yang sejati, atau gereja yang mengutamakan 4 ciri atau 5 ciri yang tadi kita bahas di atas. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana dengan mukjizat atau tanda. Saya pribadi percaya bahwa mukjizat dan tanda untuk saat ini Tuhan bisa lakukan nggak? Bisa. Tetapi itu bukan hal yang menjadi cara kerja Tuhan yang utama pada zaman kita sekarang ini. Karena saudara bisa perhatikan di dalam gereja-gereja dan bahkan di dalam kebaktian yang menyatakan mereka melakukan kebaktian kesembuhan ilahi atau mukjizat itu. Di situ yang namanya mukjizat bukan sesuatu yang luar biasa sekali. Bukan sesuatu yang saya anggap ini andai kata umpama memang mukjizat terjadi pada waktu itu. Tetapi itu pun sangat selektif sekali. Gak semua orang mengalami. Seperti ketika Yesus mengadakan mukjizat, semua yang dia sembuhkan pasti sembuh. Ketika Petrus dan Paulus mengadakan mukjizat, ketika itu apa yang dia katakan itu terwujud dan pasti terjadi 100%. Sekarang enggak seperti itu. Dan saya juga percaya ini membuat mukjizat dan tanda itu bukan satu cara kerja Tuhan yang utama yang ada pada zaman ini. Tetapi itu adalah satu cara kerja Tuhan yang penting pada zaman para rasul. Kenapa? Karena kalau kita sudah lihat sebelumnya, mukjizat dan tanda itu adalah satu konfirmasi kalau para rasul adalah utusan Kristus untuk mengajarkan Injil dan menyampaikan kebenaran Kristus. Ada mukjizat yang menyertai itu ya. Nah, kalau begitu gereja Tuhan bagaimana saat ini? Kalau saat itu orang-orang mungkin bisa begitu ketakutan, begitu kagum dengan adanya mukjizat dan tanda yang terjadi, sehingga itu menjadi satu cara efektif untuk memberitakan Injil dan membawa orang datang ke dalam gereja. Tapi kalau kita gimana? Nggak ada mukjizat, nggak ada tanda seperti itu. Jadi pelayanan kita menjadi kurang efektif. Saudara, sebenarnya ada satu cara pelayanan yang jauh lebih efektif dari sekedar mengadakan mukjizat. Yaitu saudara menyaksikan kehidupan yang diubahkan oleh Roh Kudus. Saudara menyaksikan satu kehidupan yang secara daging, saudara tidak mungkin lakukan itu. Tetapi secara karunia, saudara mampu melakukan itu. Dalam dosa menjadi tidak di dalam dosa. Seorang yang tidak punya penguasaan diri menjadi seorang yang punya penguasaan diri. Seorang yang hidup di dalam satu kehidupan yang keras dan kasar dan menjadi orang yang penuh dengan cinta kasih. Seorang yang dulunya tidak mementingkan Tuhan tapi sekarang menjadi orang yang mementingkan Tuhan. Seorang yang dulunya hidupan keluarganya berantakan, sekarang dia memulihkan kondisi itu kembali, lalu dia berusaha untuk membangun satu keluarga yang hidup di dalam cinta kasih Kristus. Saudara, itu adalah kesaksian-kesaksian yang penting sekali yang kita bisa saksikan tanpa perlu melakukan mukjizat dan tanda, karena perubahan hidup saudara sendiri itu adalah mukjizat dan tanda yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita yang begitu nyata. Saya seringkali ditanya pada waktu orang berbicara tentang penginjilan, gimana caranya menginjili yang efektif? Saya percaya penginjilan yang efektif bukan ditandai dengan saudara hanya berbicara tentang Injil, tetapi dari perubahan hidup saudara yang sungguh-sungguh menyatakan kalau saudara ada di dalam anugerah, ada pengampunan, ada cinta kasih, ada satu kesadaran kalau kita adalah orang berdosa yang membutuhkan penebusan Kristus, ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Itu adalah satu kesaksian yang sangat berkuasa untuk membawa orang melihat kepada kuasa Kristus dan Injil Kristus yang mengubahkan kita. Jadi ada aspek itu ya. Hal lainnya adalah apa? Kesatuan. Saudara, ketika berbicara tentang gereja,
salah satu aspek yang muncul adalah sikap yang saling bersatu satu sama yang lain, tidak memecah belah. Karena kita hidup di dalam kesatuan dengan Tuhan. Saudara bisa lihat itu cirinya di dalam ayat 44 ya. Percaya tetap bersatu. Lalu saudara juga bisa lihat itu di dalam ayat yang ke 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ada kesatuan di situ. Kita bukan menjadi orang yang suka menghasut orang lain untuk memecah. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang diutamakan Tuhan, sama-sama kita utamakan, sama-sama kita kejar. Dengan cara bagaimana? Menyangkal diri kita demi kehendak Tuhan itu terjadi. Itu menjadi hal yang utama. Yang lainnya adalah kasih. Saudara, di dalam ayat 44, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mungkin pada waktu ini kita nggak seperti itu sepenuhnya. Dan gereja mula-mula juga setelah peristiwa ini mereka tidak tiap hari berkumpul untuk berbagi-bagi seperti itu. Tetapi ada satu minggu satu kali mereka tetap menjalankan prinsip itu di dalam ibadah ketika mereka berkumpul. Dan itu menjadi satu prinsip ya. Keberadaan kita sebagai orang Kristen, kalau kita cuma ngomong kasih Kristus, Injil Kristus, tapi hidup kita tidak dipenuhi oleh kasih, saya yakin orang akan melihat kita nggak punya kasih. Tuhan juga tidak memberikan kasih. Tetapi konsekuensi dari kita hidup di dalam satu ciri gereja yang benar, saya yakin kita akan mengalami hal ini. Ada kekaguman, ada rasa takut, ada pengudusan, dan juga ada satu kesatuan dan cinta kasih yang muncul di dalam hidup kita. Yang lainnya adalah ada sukacita, ada syukur, ada kegembiraan ketika orang bergabung dengan diri kita dan melihat kehidupan dari gereja Tuhan yang diberkati. Amin. Saudara kalau bertemu dengan orang lain, orang akan melihat saudara ada sukacita enggak? Ketika orang datang ke dalam gereja ini, orang akan melihat ini gereja penuh dengan kesedihan atau satu kegembiraan. Ketika saudara lihat di dalam mereka datang ke dalam gereja ini, mereka melihat ada suatu perselisihan atau ada kesatuan dengan penyangkalan diri demi untuk mementingkan Tuhan dan kehendak Tuhan terjadi atau tidak. Saya percaya itu adalah konsekuensi dari orang yang sungguh-sungguh menerima firman yang sejati dan bertumbuh di dalam kebenaran firman itu. Jadi kalau kita ingin terus bertahan, kita ingin terus ada, kita ingin terus diberkati, saudara, setiap hari harus mementingkan prinsip ini dan gereja Tuhan harus mementingkan prinsip ini ya. Dari situ kita baru bisa menjadi sebuah gereja yang memiliki daya tarik orang untuk datang dan mengenal Kristus. Amin. Amin. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya. Mari kita berdoa ya. Kembali kami berdoa bersyukur Bapa. Ada satu anugerah dan kasih yang Tuhan boleh berikan bagi kami, yaitu penebusan yang ada di dalam Kristus. Tetapi juga ada satu kebenaran firman yang boleh menyertai hidup kami, dan Roh Kudus yang boleh menopang kami untuk hidup di dalam kebenaran dan cinta kasih Kristus itu. Dan hal ini boleh menjadi satu kekuatan untuk mengubah hidupan kami, untuk makin serupa dengan Kristus. Kami sungguh rindu Bapa, Engkau boleh pimpin setiap dari anak-anak-Mu ini. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami, baik itu dalam keluarga kami, ataupun di dalam ibadah kami setiap minggunya, kami boleh menjadi saksi hidup dari Injil yang hidup di dalam kehidupan kami. Ya, ketika orang-orang melihat kami, mereka bukan menjauh, mereka bukan menghindar, mereka bukan menjelekkan atau menghina kehidupan kami. Tetapi justru mereka boleh timbul rasa kagum, timbul rasa heran, timbul rasa takut karena ada kebenaran Injil yang suci, kudus, dan kuasa yang mengubahkan itu yang hidup di dalam diri kami. Sehingga membuat mereka juga ingin dekat dan ingin mengenal lebih jauh akan cinta kasih Kristus melalui kehidupan kami dan gereja-Mu ini. Kami mohon dalam cinta kasih-Mu Engkau boleh sungguh berkati setiap pribadi dari anak-anak Tuhan yang hadir dan berbakti di sini. Kami juga menyerahkan kesaksian dari gereja-Mu ini secara keseluruhan. Kiranya Engkau boleh terus pakai
untuk memberkati kota ini. Berkati keluarga-keluarga, berkati pekerjaan yang dilakukan, berkati segala relasi yang kami bangun di dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh senantiasa menjadi suatu kehidupan yang dipakai oleh Tuhan guna untuk menyatakan Injil Kristus. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.